Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Anissa Puspa Arum, salah seorang staf pendidik di program studi pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membelajarkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah penelitian pendidikan, di mana penelitian pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa pendidikan Tata Rias sebagai bekal mereka dalam menyusun tugas akhir, yaitu skripsi. Bobot SKS-nya adalah 2 SKS, kemudian sifat dari mata kuliah ini adalah teori, 16 kali pertemuan, baik dilakukan secara daring maupun luring, hybrid. Kemudian deskripsi mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar penelitian, karakteristik dari penelitian pendidikan, kemudian ragam jenis dari penelitian pendidikan, kemudian juga kita akan membahas mengenai apa itu research and development, jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif, eksperimen, dan juga action research. Untuk metode pembelajaran yang digunakan adalah paduan antara case-based learning dan juga project-based learning. Dan dalam penyusunan proposal penelitian, mahasiswa akan diberikan waktu di akhir perkuliahan sehingga menghasilkan sebuah proposal penelitian yang bisa digunakan sebagai bekal mereka melanjutkan penelitiannya. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan ada 4 ranah: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk ranah sikap, capaian pembelajaran lulusan adalah salah satunya peduli terhadap permasalahan pendidikan dan mencari solusi dengan melakukan penelitian. Kemudian untuk ranah pengetahuan, memiliki pengetahuan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan penelitian, terutama yang berkaitan dengan dasar-dasar penelitian pendidikan. Kemudian keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan juga terukur. Dan yang terakhir, keterampilan khusus, mampu merancang dan melaksanakan penelitian pendidikan yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan. Jadi hasil akhirnya adalah merancang proposal penelitian. Kemudian apa saja sih yang dipelajari dari mata kuliah ini? Yang pertama adalah konsep dasar penelitian pendidikan. Kemudian konsep dasar penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian eksperimen, dan juga R&D serta tindakan kelas. Yang terakhir, bagaimana menyusun proposal penelitian dalam bidang pendidikan. Kegiatan ini tentu menggunakan pendekatan student active learning dengan menerapkan model case-based learning dan juga project-based learning. Saya akan memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mengeksplorasi dan menemukan berbagai konsep yang harus mereka kuasai. Ada 4 kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam proses perkuliahan. Yang pertama ada penyajian materi dari dosen tentunya kemudian penugasan untuk mahasiswa baik individu maupun berkelompok, kemudian ada penyusunan proposal penelitian di akhir. Adapun bentuk penilaiannya ada tes UTS, UAS, kemudian ada tugas individu dalam bentuk project based learning, yaitu setiap mahasiswa menyusun proposal penelitian dengan memilih topik penelitian berdasarkan penemuan masalah di lapangan. Tentu ada hasil observasi awal, kemudian dibantu dengan pencarian artikel ilmiah untuk pengumpulan sumber. Kemudian untuk tugas kelompok dalam bentuk case-based learning, yaitu dengan berdiskusi kolaboratif terkait masalah pendidikan sesuai dengan tema-tema jenis penelitian yang akan diberikan. Kemudian membedah artikel-artikel ilmiah dari jurnal maupun proceeding
baik dari skala nasional maupun internasional, kemudian menyusun makalah kelompok dan juga slide presentasi. Media yang digunakan beragam ya, ada perangkat keras dan perangkat lunak, baik itu laptop, kemudian aplikasi Zoom Meeting, Google Classroom. Lalu untuk komponen penilaian di sini ada aktivitas partisipatif ya. Komponen sikap itu 30%, kemudian hasil proyek baik metode atau strategi case based learning dan juga project based learning itu 35%. Kemudian ada aspek penilaian dari pengetahuannya atau kognitif dari tugasnya, kuisnya, UTS dan UAS. Tugas 10%, UTS 10% dan UASnya 15%. Kemudian untuk keterampilan yang diharapkan ya pada mata kuliah ini tentu kemampuan dalam komunikasi, kolaborasi, critical thinking dan juga creative thinking. Untuk sumber referensi kita menggunakan buku-buku dari lokal maupun internasional ya, buku-buku dari lokal diantaranya dari Prof. Ari Kunto ya, kemudian Sugiono, kemudian untuk yang luar ada dari Creswell, kemudian Carlinger ya, dan juga buku-buku yang lain terkait penelitian pendidikan yang bisa mereka cari ya di manapun gitu, karena buku-buku penelitian pendidikan itu sudah banyak ya, saya rasa bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran ya. Untuk bobot penilaian tadi sudah. Nah sekarang bagaimana instrumen penilaiannya ya dari setiap aspek. Nah, dalam mata kuliah ini juga ada peta konsepnya ya, peta konsepnya dijelaskan ya sesuai dengan CPMK dan CPL-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya, baik ya, harus semangat ya. Pagi-pagi kita nih ya, semangat, harus semangat. Oke, teman-teman ya, kita akhirnya bisa bertemu kembali ya setelah liburan ya, kita masuk semester baru ya. Kemudian kalian insya Allah ya akan bertemu dengan saya selama 1 semester ke depan untuk mata kuliah penelitian pendidikan. Oke, sebelum kita lebih lanjut, tentu kita harus membuka pembelajaran kali ini dengan berdoa dulu ya, berdoa dulu sih. Oke, ya teman-teman, gimana ketemu saya lagi, senang nggak? Senang. Harus senang ya, karena mata kuliah kali ini ya sedikit agak bertantangan ya, memiliki tantangan, kemudian bisa dibilang berat tapi juga nggak berat, karena kaitannya dengan kalian nanti menyusun tugas akhir. Penelitian pendidikan ini ya diberikan pada semester genap dan memang tujuan untuk kalian itu memiliki pemahaman terkait konsep dasar dari penelitian dan penelitian pendidikan itu sendiri ya, termasuk jenis-jenisnya, kemudian bagaimana mengimplementasikan atau menyusun rancangan proposal penelitian. Itu yang terpenting ya teman-teman, karena siapa tahu nanti setelah kalian melalui mata kuliah ini menghasilkan proposal, itu bisa lanjut tuh dibawa ke skripsi. Jadi langkah kalian akan lebih pendek gitu ya menyelesaikan studi kalian. Jadi harus fokus, harus sesuai dengan tujuan yang ingin kalian capai. Apa tujuan kalian? Saya ingin tahu tujuan kalian apa? Cepat dulu teman-teman, ini penting nih ya, kaitan tujuan hidup kalian dengan penyelesaian studi. Tadi sudah saya sampaikan, masing-masing kalian di sini kan pasti punya tujuan, ingin cepat lulus. Cuman langkahnya itu kan berbeda-beda ya. Ada yang 4 tahun selesai gitu ya, ada yang bahkan mungkin lebih. Nah itu adalah perjalanan hidup, kita nggak tahu. Tapi yang pasti untuk bisa mencapai tujuan kalian harus punya rencana, ya perencanaan. Ya
Ya, kemudian setelah kalian punya perencanaan, dibuat strateginya ya untuk mencapai tujuan kalian. Lalu lakukan gitu ya, sesuai dengan strategi kalian. Jangan lupa strateginya. Strategi untuk bisa mencapai ke sana itu seperti apa? Mau naik jalur daratkah, lautkah, ya atau udara? Tergantung dari kemampuan masing-masing gitu ya. Itu yang dinamakan pencapaian tujuan direncanakan dan harus memiliki strategi. Sama, kalau kalian ingin cepat lulus, kalian harus punya perencanaan ya, bahwa kalian harus bisa menyelesaikan setiap mata kuliah itu dengan hasil yang baik. Ya, hasil yang baik itu tidak hanya patokan dari angka ya, atau dari huruf kalian lulus, tapi memang kalian bisa mengimplementasikan pada diri kalian sendiri. Ya. Kemudian setelah mendapatkan nilai yang baik, itu ya strateginya apa? Ya, tentu kalian harus rajin masuk kuliah, kemudian mengikuti perkuliahan dengan baik, ya fokus pada pembelajaran, ya, strateginya. Jadi nanti hasilnya, ya kalian bisa lulus dengan tepat waktu. Sambil organisasi gimana Bu? Nggak apa-apa. Ya, itu pilihan. Itu yang penting kalian bisa menyelesaikan atau membagi pekerjaan dengan baik. Itu ya. Nah, konsep dasar penelitian kita akan belajar. Kemudian tujuan fungsi penelitian pendidikan, kemudian cakupan ruang lingkup penelitian pendidikan dan penyusunan proposal. Ini yang tadi saya sampaikan ya, sebagai motivasi tentunya ya teman-teman, karena kan kita semua punya tujuan itu. Jangan dilupakan, ini adalah kunci ya bagaimana kalian akan mencapai tujuan itu. Sebelum masuk lebih lanjut, kita akan pretest dulu. Saya ingin menanyakan, adakah kalian yang mengetahui tentang apa itu penelitian? Baik, segala sesuatu yang dicari tahu secara mendalam, detail. Saya sebelah kiri. Ada yang membantu? Silakan. Menyelidiki masalah tertentu. Ya, kata kuncinya dapat ya. Masalah. Ya, masalah. Penelitian itu harus bisa ya menyelesaikan sebuah masalah. Ya, jadi adalah upaya untuk memecahkan sebuah masalah. Dengan cara apa? Berbeda dengan memecahkan masalah rumah tangga, masalah teman kalian, pacarnya dan lain sebagainya, itu beda ya. Dengan cara apa? Menganalisis, kemudian teliti, ya, sistematis, logis, ya, dan juga empiris berdasarkan ya data-data yang ada di lapangan dari hasil observasi kita. Itu ya, kata kuncinya adalah masalah tadi. Ya, masalah yang kita pecahkan. Ya. Kemudian, ya, penting nggak kita melaksanakan penelitian? Penting, sangat penting. Kenapa? Balik lagi mau jawab. Kenapa? Ya untuk menambah, meningkatkan pengetahuan, ya, menciptakan teori-teori yang baru, menghasilkan produk-produk pembelajaran, produk-produk penelitian. Semua yang memang berkembang sekarang ini itu dari hasil penelitian tentunya teman-teman. Di sini ada contoh kasus nih, ya. Contoh kasus terkait tadi poinnya masalah. Bisa terlihat tidak? Di sini masalahnya apa? Itu selama seminggu. Oke. Nah, kalau kalian sakit perut, apa yang kalian lakukan? Ke dokter. Oh, bisa ke belakang, ke dokter, berobat. Dicari tahu Apa penyebabnya. Dicari tahu apa penyebabnya dengan memutar kembali otak ya. Kira-kira ya, apa sih yang saya konsumsi, apa yang saya lakukan. Jadi dicari di data gitu ya. Kenapa kok saya bisa sampai sakit perut? Ya. Setelah hasilnya keluar, ya, dapat disimpulkan
ternyata keracunan gitu ya, keracunan makanan. Nah itu sebagai contoh masalah yang memang real ya teman-teman di lapangan. Itu pakai logika nggak kalau begitu? Kita pertanyaan ke sana. Enggak ya, yaitu bedanya ya penelitian yang dilakukan dengan menggunakan media. Nah ini ya penelitian itu tadi sudah disebutkan bahwa adalah upaya pemecahan masalah terkait dengan dunia pendidikan, karena kalian kan di pendidikan ya, kebetulan ini kan kalian bagaimana pendidikan gitu, jadi harus aware lah dengan kondisi pendidikan kita saat ini. Dan juga profil lulusan kita kan juga tidak hanya menjadi semua ya profil, tapi juga menjadi seorang pendidik ya, guru ya, dosen, aktuaria dan lain sebagainya gitu ya. Jadi arahnya ke sana gitu ya teman-teman. Nah, dengan cara apa tentunya? Dengan cara yang ilmiah tadi ya, sistematis, logis, masuk akal gitu ya. Dan mencari kebenaran menggunakan cara-cara tertentu sesuai dengan jenis penelitiannya. Ya. Oke. Nah, mengapa perlu penelitian? Tadi sudah dijawab ya. Karena kan kita setiap orang mempunyai hasrat ingin tahu ya, hasrat ingin tahu ya untuk mengembangkan kemampuan, kompetensi diri kita ya. Jangankan untuk kemampuan kompetensi seseorang ya, kenapa kalian ingin melakukan pengumpulan informasi ya? Karena untuk memenuhi hasrat ingin tahu. Contoh, karena kalian misalnya dideketin sama laki-laki ini karena perempuan semua ya, dideketin sama laki-laki, terus kebetulan kalian juga tertarik. Ada nggak rasa ingin tahu si laki-laki tersebut? Ada. Mengenai backgroundnya, ya kan? Ingin tahu lebih dekat seperti apa. Sama halnya dengan kita melakukan penelitian. Ya harus mengumpulkan data, ya kemudian mengembangkan hasrat ingin tahu kita gitu ya. Jadi menyusun sebuah penelitian atau melakukan penelitian itu harus dilakukan dari adanya sebuah masalah dulu gitu ya, ada sebuah masalah dulu, baru kita tuangkan dalam judul penelitian. Jadi kalau kita nyari judul untuk dijadikan penelitian itu sama saja kembali lagi kita akan kesulitan pada saat penyusunan bab satunya gitu ya. Nah itu ya, jadi adanya masalah dan solusi pemecahannya. Masalah itu kita bisa dapatkan dari mana? Tentu dari mana-mana ya, dari sekeliling kita. Yang penting kita sadar bahwa itu bisa dijadikan sebuah masalah tujuan dari penelitian. Ya. Yang pertama deskripsi, yaitu mendeskripsikan, memberikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat tentang data, fakta, dan permasalahan yang teliti. Jadi sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, kalian harus melakukan observasi ya, observasi lapangan untuk penemuan data awal yang nantinya akan dituangkan dalam bab 1. Ya, nah ini solusi penting karena tujuan dari penelitian itu adalah untuk memberikan solusi. Penelitian dituntut prosedur pembuatan kesimpulan yang cermat. Itu diperlukan kemampuan logika yang memadai, ya, kemudian memiliki alur pikir yang benar, kemudian sesuai antara instrumen prosedur penelitian yang akan digunakan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Saya punya kuis, silakan ada yang bisa menjawab. Nomor 1 itu apa? Penelitian dilaksanakan melalui prosedur atau langkah-langkah yang berurutan, merupakan deskripsi. Masalah itu adalah adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataannya. Masalah itu adalah adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataannya. Itu adalah masalah. Jadi misalnya kalian pengen tadi tujuannya lulus tepat waktu, harapannya ya, tapi kenyataannya belum tentu ya, tergantung kondisi pribadi masing-masing. Barangkali kalian ada yang sudah dilamar sehingga menikah dulu gitu
gitu ya, atau yang sambil bekerja, jadi bisa berpengaruh lah terhadap lulusan. Itu kan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya ya, gitu. Bisa jadi mundur gitu lulusnya. Itu adalah masalah. Apa itu masalah dalam penelitian adalah apabila sesuatu peristiwa fenomena yang menimbulkan keraguan-keraguan atau ketidakpastian, itu juga menjadikan sebuah masalah. Ya, tadi kebijakan dan harapan, yaitu indikator yang kedua ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. Ini juga bisa menjadi masalah ya. Bisa jadi gontok-gontokan ya kalau dalam musyawarah. Itu juga masalah. Itu harus dicari. Apabila terjadi peristiwa yang mengancam ya terkait dengan fenomena-fenomena alam lah. Ya, itu yang sering banget kejadian ya, makanya patut ya, kemampuan konsentrasi dalam belajar ya, itu juga bisa menjadi masalah yang bisa kita teliti karena kan setiap kalian ini memiliki karakter yang berbeda-beda ya, memiliki kemampuan menyerap materi yang berbeda-beda. Nah itu bisa dijadikan sebuah penelitian bagaimana menciptakan sebuah strategi pembelajaran yang bisa menyeluruh ya. Itu namanya komponen raw input dari karakteristik peserta didiknya. Kemudian ada komponen instrumental input seperti karakteristik dari si pengajarnya atau pendidiknya, baik itu guru maupun dosen ya, atau dari kurikulumnya ya yang bermasalah, yang harus dikaji ulang ya, yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya, atau dari sumber belajar yang memang belum memadai gitu ya. Nah itu namanya komponen instrumental input gitu ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya environmental input. Kita melihat dari lingkungan ya, lingkungan dari kampus kita, keluarga kita gitu ya, di mana kita berada gitu ya, kelompok teman sebaya ya, kemudian juga kondisi kehidupan sosial lainnya. Itu bisa dijadikan sebuah masalah ketika kita memang aware gitu ya, sadar bahwa oh ini terjadi sebuah masalah nih gitu. Saya bisa coba masuk dan saya coba telusuri, bisa menjadikan solusi. Harus disesuaikan dengan kemampuan kalian ya meneliti itu dan passionnya, minatnya. Kalian minatnya kemana nih? Di Tata Rias kan ada bidang rambut, kulit, pengantin. Nah kalian passionnya di mana? Disesuaikan dengan itu sehingga berjalannya proses penelitian itu akan mulus gitu ya kalau memang sesuai dengan apa yang kita senangi. Baik, saya memberikan waktu pada kalian untuk diskusi kelompok ya, diskusi kelompok terkait jenis-jenis penelitian yang kalian ketahui. Silakan ya, bisa dirundingkan berapa orang. Ya, gimana? Udah selesai ya diskusinya ya? Sudah berakhir ya, 10 menit. Oke, saya pengen tahu sekarang hasil diskusi di setiap kelompok. Nanti Jadi kalau yang kita diskusinya itu dibagi, ada yang berdasarkan pendekatan. Nah kalau pendekatan itu ada yang kualitatif sama penelitian campuran. Kalau yang kualitatif itu dia biasanya menggunakan data numerik. Kalau yang kualitatif itu non numerik, jadi kayak wawancara, observasi, dokumen. Selain itu kalau untuk yang campuran itu dia menggabungkan yang kualitatif sama kualitatif. Menggunakan data kualitatif maupun kualitatif. Oke, baik, terima kasih. Bagus ya, bagus hasil diskusinya. Ada yang tahu istilah triangulasi? Dalam penelitian kualitatif itu sangat penting. Observasi, wawancara, dokumentasi, itu ya, triangulasi segitiga. 3 langkah untuk melakukan pengumpulan data. Observasi lapangan, ya, wawancara kepada narasumber yang memang kompeten sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan juga terakhir dokumentasi baik dari foto-foto ya atau hasil laporan tertentu gitu ya, tulisan-tulisan
laporan tertentu itu boleh. Kemudian dari sudut penerapan hasil ada yang namanya penelitian dasar atau basic research dan penelitian terapan, ya, applied research. Jadi ada dasar, ada terapan. Kalau dasar itu lebih kepada penemuan-penemuan teori, ya. Kalau terapan lebih kepada penyelesaian kasus yang ada di lapangan, ya. Kemudian dari sudut proses dan metodenya tadi ada historis, penelitian yang sejarah, ya, terkait dengan kondisi-kondisi masa lampau yang ingin kita ketahui, kita kulik gitu ya, kemudian kita bikin buku gitu, itu bisa. Penelitian historis, deskriptif, ya, eksperimen, ya, pendekatan eksperimen, kuanti tapi eksperimen gitu ya, pendekatannya korelasional, ya, tindakan kasus dan pengembangan, itu bukan pengembangan ya, pengembangan. Ya, nanti akan belajar lebih lanjut lah kita terkait dengan model-model penelitian dan pengembangan. Ya, ini hanya sebagai pembuka. Ada yang namanya model penelitian 4D, ya, dari Tiaga Rajan. Ada yang namanya model penelitian Dick and Carey, ya, itu ada 10 langkah. Kalau tadi 4D ada 4 langkah. Ya, ada penelitian ADI, ya, 5 langkah, Bob Engel dan lain sebagainya, banyak. Nanti dipilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, waktunya 2 minggu saya berikan kesempatan ya. 2 minggu kalian berdiskusi, membuat paper dan juga PPT, slide presentasi. Cukup ya? Jelas? Jelas. Oke, karena ini mata kuliah yang penting untuk kalian bisa pelajari, maka jangan bosan untuk mencari berbagai macam literatur ya, baik dari saya maupun dari luar. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi kalian, ya, keaktifan kalian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, dengan topik kuantitatif. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk bobot penilaian akhir, ya, instrumennya kita menilai dari aspek penilaian sikap. Kita menggunakan rubrik penilaian. Ada 5 aspek: kedisiplinan, kejujuran, bertanggung jawab, terbuka atas kritik dan saran, dan juga ketangguhan. Ya. Kemudian untuk rubrik penilaian tugas individu, ya, yang menghasilkan proposal penelitian berupa project based learning. Ya, di sini ada sistematika penulisan, ya, kelengkapan isinya, kedalaman isinya, keluasan isi, serta kesesuaian metodologi penelitiannya. Jadi aspek-aspek tersebut yang akan kita nilai. Kemudian yang aspek dari tugas kelompok, ya, yaitu penilaian case base-nya, yang kita nilai adalah sistematika penulisan dari makalah, kemudian ketajaman dalam mengidentifikasi bab 1 pendahuluan, kemampuan menganalisis bab 2 pembahasan, dan juga kemampuan mensintesis dalam bab 3 sebagai penutup gitu ya. Kemudian ada kesesuaian teori dan pustaka yang diacu, kejelasan pemaparan materi, dan juga slide presentasi yang menarik. Itu semua kita olah nantinya yang dijadikan nilai akhir pada komponen tugas kelompok case based learning. Itu saja ya panduan terkait rancangan pembelajaran 1 semester pada mata kuliah penelitian pendidikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.